Assalamualaikum, selamat datang di channel Babah Grey. Di mana video kali ini akan mengulas tentang misteri kasus hilangnya Walter Collin. Setelah dia pergi ke bioskop, padahal tidak jauh dengan rumahnya, ibunya langsung panik dan langsung menghubungi polisi. Gimana kelanjutan cerita kasus hilangnya Walter Collin? Sebelum Babah melanjutkan, jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita langsung ke ulasannya. Walter Collin menghilang setelah pergi ke bioskop yang tak jauh dari rumahnya. Ibunya langsung panik, kemudian menghubungi polisi. Kasus hilang anak ini segera menarik perhatian luas di berbagai surat kabar dan tempat-tempat umum terpanjang. Hingga terpanjang fotonya, hingga pada suatu hari anak laki-laki itu ditemukan. Sang ibu justru yakin bahwa anak itu bukanlah putranya. Walter Collin adalah anak laki-laki biasa yang tinggal di Leeson Heights, Los Angeles. Anak laki-laki berusia 9 tahun ini tinggal bersama ibunya, Christine, yang bekerja sebagai operator telepon. Hari itu tanggal 10 Maret 1928, cuaca sangat bersahabat. Anak-anak bermain di luar. Walter meminta uang pada ibunya untuk menonton bioskop. Setelah diberi uang 1 sen, Walter segera bergegas menuju tempat pemutaran film yang tak begitu jauh dari rumahnya. Kota itu sebenarnya masih diselimuti trauma. Sekitar 3 bulan sebelumnya terjadi kasus penculikan pada seorang anak laki-laki berusia 12 tahun. Marion Parker, penculik yang awalnya meminta uang tebusan, itu tak lain adalah psikopat William Hickman yang dijuluki The Fox. Korbannya bukan hanya diculik, tetapi juga dibunuh dan dimutilasi. Meskipun Hickman berhasil ditangkap, tetapi tetap saja trauma dan ketakutan masih membekas pada warga di sekitar tempat itu. Kembali lagi pada kasus hilangnya Walter Collin. Jadi begitu ibu Walter menghubungi polisi, mereka dengan sigap segera menaruh perhatian besar pada kasus ini. Kampanye untuk menemukan Walter adalah di mana-mana pencarian dilakukan secara masif. Namun sayangnya pencarian ini tampaknya menemui jalan buntu. Walter tetap tak ditemukan. Namun ada kesaksian seseorang yang mengaku melihat seorang anak laki-laki mirip Walter di dekat utara San Francisco. Menurut kesaksiannya, ia melihat anak itu di sebuah pom bensin di Glendale. Saat itu anak yang diduga Walter tengah duduk di kursi belakang sebuah mobil. Tetapi yang terlihat sayangnya hanya bagian kepalanya saja. Bagian bawah tubuhnya tertutup koran. Pemilik pom bensin di sana kemudian menjelaskan ciri fisik pengendara. Menurutnya, pria yang menyetir mobil tersebut berwajah asing, seperti orang Italia, dan ada seorang perempuan. Awalnya baik Christine maupun polisi menduga bahwa Walter Collin diculik oleh musuh ayah Walter yang ada di penjara. Yang bisa jadi motifnya balas dendam
Ayah Walter kebetulan memiliki nama yang sama dengan putranya, yaitu Walter Colin Sr. Pria tersebut saat itu sebenarnya tengah mendekam di dalam penjara atas kasus perampokan bersenjata. Pria itu meringkuk di tahanan penjara. Negara Folsom Walter Colin ditemukan. Kasus hilangnya Walter Colin mendapat perhatian nasional dan Departemen Kepolisian Los Angeles. Mereka telah menindaklanjuti ratusan laporan dan petunjuk, tapi tetap saja tak ada hasil. Kepolisian segera menghadapi publisitas negatif dan tekanan publik yang meningkat untuk segera menyelesaikan kasus ini. 5 bulan setelah menghilangnya Walter, seorang bocah laki-laki muncul dan mengaku sebagai Walter Colin. Ia ditemukan di DeKalb, Illinois. Christine yang mendapat kabar ini terasa saja bersuka cita. Putra kesayangannya akhirnya ditemukan. Ia bahkan membayar sebesar $70 demi menemui anak itu dan membawanya kembali ke Los Angeles. Polisi kemudian menyelenggarakan semacam reuni publik dengan harapan publisitas buruk yang telah diterima lembaga itu bisa pupus. Apalagi pada saat itu kepolisian memang tengah diterpa skandal korupsi yang menodai reputasi Departemen Kepolisian. Tetapi saat ia datang, keduanya dipertemukan. Christine menyatakan bahwa anak itu bukanlah putranya. Kapten J.J. Jones, petugas yang bertanggung jawab atas kasus ini, kemudian memberitahu Christine agar membawa dulu bocah itu pulang ke rumahnya. Selama beberapa minggu, Christine kemudian mencoba mengalah. Ia setuju sekaligus terpaksa membawa anak itu pulang. 3 minggu kemudian, Christine kembali menemui Kapten Jones dan bersikeras bahwa bocah itu memang bukan anaknya. Christine lalu diinapkan di bangsal psikiatris di Los Angeles Country Hospital di bawah kode 12, yaitu sebuah istilah yang digunakan untuk mendapatkan pasien yang dianggap sulit. Apa yang sebenarnya terjadi pada Walter Colin? Meskipun pencarian telah diupayakan selama bertahun-tahun, namun Walter tak pernah dapat ditemukan. Anak laki-laki yang berusia 9 tahun itu diduga menjadi korban pembunuhan berantai terhadap anak-anak yang dikenal dengan Winnefield Chicken Coop Murder. Kasus Winnefield Chicken Coop Murder sendiri adalah kasus yang terjadi di Riverside County, California pada tahun 1926 sampai 1928. Waktu yang cocok ketika Walter menghilang. Pada kasus pembunuhan ini, seorang bernama Gordon Stewart Northcott melakukan penculikan terhadap anak-anak. Setelah itu, ia membawanya ke peternakan ayam miliknya di Northcott di Winnefield, sekarang Mira Loma. Di sana, para korban yang masih berusia belia dilecehkan, disiksa, hingga dibunuh. Perbuatan keji Gordon ini mirisnya dilakukan bersama ibunya. Pada saat polisi menggerebek peternakan ayam itu, mereka menemukan banyak anggota tubuh yang tak lagi utuh, dikubur lagi. Walter diduga merupakan salah satu dari para korban tersebut. Christine menduga dengan Gordon.
atau bertemu dengan Gordon. Setelah pertemuan pertama, entah mengapa ia merasa yakin putranya masih hidup. Dia bertanya pada pria itu apakah ia telah membunuh putranya. Dan setelah mendengar jawaban Gordon yang berputar-putar dan tak konsisten, ia menyimpulkan bahwa pria itu gila. Karena Gordon tampaknya tak tahu apakah ia telah bertemu dengan Walter, apalagi membunuhnya, Christine berpegang teguh dengan harapan Walter masih hidup dan ada di suatu tempat. Gordon mengirimi Christine ke sebuah telegram beberapa hari sebelum eksekusi mati. Dalam telegram itu, ia mengatakan bahwa dia telah berbohong ketika menyangkal bahwa Walter termasuk salah satu korbannya. Gordon berjanji akan mengatakan sebenarnya jika Christine datang sendiri. Hanya beberapa jam sebelum eksekusi mati, Christine mengunjungi Gordon. Tetapi melihat kedatangan wanita itu, Gordon malah menolaknya. "Aku tidak ingin melihatmu," katanya ketika berhadapan dengan Christine. "Aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Aku tidak bersalah." Sebuah laporan berita mengatakan bahwa Christine yang marah atas tanggapan Gordon juga sekaligus merasa terhibur karena jawaban ambigu Gordon memberinya harapan Walter masih hidup. Selama bertahun-tahun Christine menolak untuk percaya bahwa putranya adalah korban dari pembunuhan berantai Winneville Chicken Coop modern. Selama 36 tahun lamanya perempuan itu mencari Walter dan berharap putranya suatu hari akan kembali. Namun seperti kita duga, Walter tak pernah kembali. Bahkan sampai wanita itu menghembuskan napas terakhirnya pada 8 Desember 1966. Begitulah ulasan di balik kasus hilangnya Walter Collins. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Apabila kalian ada masukan untuk bahas apa lagi, silahkan komen di bawah. Baba Bre, I my life, my wow.